Ya Allah, orang yang mati membela agama Allah, orang yang mati di dalam ibadah kepada Allah. Nah itu. Makanya di pengajian-pengajian saat ini bersampaikan dalam sebuah ayat Allah Taala berfirman, Inna sam'a wal absara wal fuada kullun ulaika kana mas'ula. Ya kan? Pendengaran kita, mata kita, dan hati kita semuanya dimintai pertanggungjawaban. Karena apa? Yang tiga ini modal utama untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang utamanya untuk mendapatkan ridha Allah, tapi disalahgunakan. Makanya dari itu sering bersampaikan, gunakanlah mata kita untuk yang baik, gunakanlah hidup kita untuk yang baik, gunakanlah telinga kita untuk yang baik, gunakan mulut kita untuk yang baik. Jangan caci maki, jangan sumpah serapah, jangan menyinggung orang, jangan menyakiti perasaan orang. Ya. Orang jelek belum tentu jelek dalam pandangan Allah. Orang ganteng belum tentu ganteng dalam pandangan Allah. Kita harus tahu, ya. Karena yang dilihat Allah Taala itu adalah kehusuannya, keyakinannya kepada Allah. Ya. Orang yang memiliki kekurangan bukan berarti kurang dalam pandangan Allah. Orang yang memiliki kelebihan belum tentu lebih dalam pandangan Allah. Jadi jangan sombong. Ya, jangan takabur, jangan angkuh gitu ya. Nah, ini dan mata-mata berilmu, mata-mata punya power sekadar menghina orang, ya sekadar mencaci maki orang, melihat orang miskin, ya kan? Nah, dikata-katain, ya kan? Nah, siapa sih yang mau miskin itu siapa? Ya kan? Istilah kasarnya hewannya itu udah mau jadi orang miskin, apalagi manusia, ya kan? Nah itu yang disebut takdir tadi. Dia sudah siap malam bekerja, ya kan? Tapi takdir yang baik belum mengarah kepada dirinya. Ada yang santai-santainya kayak orang, ya kan kita hirit paling ogah, ya kan? Ya, makanya saya sampaikan, siapakah pemimpin kita? Siapakah wali kota kita, bupati kita, gubernur kita, presiden kita, ya kan? Kalau usah kita ikut campur urusan mereka, gak usah kita ikut membicarakan mereka. Yang guru kembali ngajar, yang petani kembali bertani, yang pedagang kembali ke toko, yang pengusaha kembali ke usahanya, dan carilah ridha Allah. Jadi kalau usah kita pusing orang, urusi aja diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah dirimu sebelum orang lain. Ya kan, makanya sering orang tanya ya, pasca mulai menjelang pemilihan presiden sampai sekarang, ya yang sekarang yang barusan, siapa kira-kira berubah-ubahnya? Aku tidak tahu. Semua mereka terbaik. Semua kontestan orang yang baik. Kenapa? Karena sudah lulus tes. Karena dia kawannya, aku ada bisa jaga kawan. Ya kan? Siapa aja pemimpin sebaiknya bagi aku. Karena yang baiknya pemimpin itu tergantung baiknya rakyatnya. Ya. Makanya tadi dalam Al-Quran dan hati kamu semuanya akan ditanya, ya kan? Tangan kita gunakan ke arah yang baik, kaki kita arahkan ke arah jalan yang baik. Insya Allah kita selamat, ya. Nah, maaf aja Pak ya, jujur aja. Kadang-kadang sales-sales itu kan datang ke rumah sehingga dia tanya, maaf Pak Haji, kalau di tetangga kita ini apa artinya Prabu rumah tangga? Maaf ya, saya nggak pernah ke rumah tangga itu. Kalau dipanggil ada acara hanya sebatas di ruang tamu, nggak pernah yang namanya ke dapur. Nggak pernah. Kenapa? Karena itu privasi orang. Jujur aja Pak ya, saya ke kamar mandi orangnya nggak pernah. Makanya kalau saya ada acara di rumah orang, saya tanyakan di mana langgar sini, yang ada di situ dulu. Jadi saya kalau mau pipis atau buat rambut saya ke langgar, ya, bukan lagi kamar
di rumah orang itu di kamar mandi ada yang disupport karena gantungan kayak kalau luar itu kan aib orang. Segala celana dalam, segala BH, segala apa-apa kan itu kan privasi orang. Nggak suka ini begini ya. Jadi bila ada acara di rumah orang di mana yang ditanyakan gimana? Jauh karena sini mau salah, boleh kan udah sebelah sana, masjid boleh sebelah sana, udah. Jadi maaf dulu ya, saya mau ke dulu, masjid dulu. Kalau air kecil kan kalau dulu. Ya, kenapa itu tadi? Ya, air kita aja banyak sudah. Jangan kepengen tahu air orang lain. Ya. Nah, hadis Rasulullah mengatakan dalam sabda beliau, "Ala inna fil jasadi mudghatan." Coba perhatikan, ada di dalam diri seseorang itu segumpal daging. Idza saluha jasadu kullu. Apabila yang segumpal ini baik semua. Seluruh tubuhnya baik. Wa idza fasada jasadu kullu. Dan apabila rusak seluruh tubuhnya hancur. Ala wa hiya qalbu, itulah yang dinamakan hati. Dan hati ini gak bisa lurus kalau rakyatnya gak benar. Gak benar. Rakyatnya siapa? Ya dari mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki. Nah ini semuanya kontaknya ke raja. Ya. Nah, ya contoh aja nih sekarang ya, yang dari caranya ya, presiden kita apa namanya mencari ya kan. Orang korupsi itu kalau nggak ada yang datang ke rumah membawakan sesuatu ya, nggak mungkin dia korupsi. Nah ini kan rakyat, tolong apa, beri saya izin, pokoknya tenang aja bapak. Nanti pokoknya ya kan, ada nanti anak buah saya yang antar. Nah kan gitu. Akhirnya pemimpin jadi rusak dirinya karena rakyatnya yang bikin orang. Kenapa? Rakyatnya ini ambisi, mata di dalam melihat yang aneh-aneh, ya kan, mulut ikut ngobrol ngomongin orang. Nah akhirnya tangan lalu, ya kan, nah usil lalu kepengen aja tuh kaki ke kemana kan begitu. Nah akhirnya rajanya nggak bisa berbuat apa-apa, hati kita rusak semua. Ya kan? Jaga hati kita, ya kan? Insya Allah aman aja. Makanya kalau tamu tuh di rumah berlama-lama siapa Kak Habib kan? Kalau yang nggak minat, maafin ya. Saya ada cara sebentar lagi. Kenapa? Nanti nyasarnya mana? Gimana Ustaz? Menurut Pak Kiai, kalau ini, buat saya nggak tahu gitu. Saya nggak tahu paham seperti itu. Kan selesai. Jadi datang ke rumah itu apa? Gosip, datang ke rumah itu berusaha, malas jadi. Kita ini sudah banyak kayak dosa tahu. Bertumpuk rezeki ini tahu. Buka mata, buka mulut, buka telinga, buka dosa itu. Jadi nggak ada usaha lagi ditambah-tambah dari luar. Ya, di lingkungan rumah tangga kita ini sudah berbuat dosa. Nah kemudian selanjutnya, farihina bima atahu Allah min fadlihi. Dan mereka sangat gembira dengan barang yang memberikan akan mereka itu oleh Allah. Nah, ya kan ibaratnya bahagia mereka. Karena apa? Dari apa? Min fadlihi, daripada karunia Allah. Hum yastabshirun, walhal mereka itu selalu bergembira, enggak ada sedih-sedihnya. Ya kan? Enggak ada duka citanya. Kenapa? Karena mereka semua pekerjaan mereka di dunia ini adalah bernilaikan ibadah, bernilaikan kebaikan. Ya. Jadi kita mencari pahala itu tidak harus di masjid aja, di jalanan aja dapat pahala kita. Ada semua mustahabatun. Senyum aja sudah berpahala. Ketemu kita sesama saudara, ya kan? Assalamualaikum. Nah, ya, dapat
satu ini enggak berselisihan aja. Mau ini bersenyum enggak, bersalam apa lagi, apalagi bersalaman, ya kan? Alergi, bersalaman nanti penyakit menular penyakit apa? Ya, coba lihat dari orang Arab, bukannya bersalaman aja, makan satu talam, pakai cakar ayam lagi nah. Lu tidak tahu lagi sudah. Masing-masing satu gelas bertujuh minum. Bukan masing-masing satu gelas, satu gelas itu 7 orang yang minum. Ada masalah. Karena sudah dinyatakan dalam hadis terbuka, orang Muslim itu suci, bersih. Ya. Makanya ujar Allah Ta'ala, inna ba'dadani ismun. Sesungguhnya sebagai prasangkamu itu jadi dosa. Nah, kan gitu. Takut, ya kan? Nah, makan nanti bersama orang ini, nanti penyakitnya nular. Ya, maaf Pak ya, saya waktu di kampung ya pernah ini maaf ya, yang ada sukunya di sini maaf sekali. Namanya Matahari, orang Madura. Itu karena penyakit puspa. Betul-betul. Ya. Orang tidak mau makan sama-sama. Guru makan satu hidangan, kuahnya satu mangkuk kedua, kan pakai itu. Nasinya satu, ya kan, bakul kedua. Cucian tangan pun sama-sama. Alhamdulillah, baik-baik. Tidak ada masalah. Karena itu bukan penyakit manusia, bukan penyakit keturunan, ya kan? Tapi akibat perbuatannya sendiri. Ya. Jadi nggak menular itu. Nah, billadina lam yalhaqu bihim min qalbihim, dengan orang-orang yang tidak terhubung dengan mereka itu daripada belakang mereka itu, daripada saudaranya, ya kan? Gak bisa, ya kan? Artinya mereka ini sesama muslim, sesama mukmin tidak terhubung. Kenapa? Versinya berbeda, kerjaannya berbeda, kelakuannya berbeda, tingkah lakunya berbeda, amal ibadahnya berbeda. Jangan pun orang lain, ya, anak sama orang tua aja bisa gak terkumpul kalau tidak sepaham. Suami dan istri, istri dan suami gak terkumpul kalau tidak sepaham. Di dunia selantang seruntung kesana kemari, gak dipisahkan kayak perangko, tapi di akhirat gak bisa. Ya, gak bisa, baik. Ya, gak enak kalau tak bisa tidur tuh, Pak. Gak enak kalau tak bisa tempat tinggal tuh, gak enak. Maaf ya. Mungkin ada yang barusan ini berangkat haji, ya, berangkat haji. Ya 10 tahun terakhir nih, itu kan khususnya Indonesia, itu tidak boleh satu kamar dengan pasangannya. Jadi ketemunya di mana, di lorong aja. Waktu makan di lorong, makannya nggak boleh dalam kamar. Dan sama-sama ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, pulangnya pisah lagi aja. Dan alhamdulillah, Samiun yang pakai dulu ini satu rombongan tetap satu kamar dengan pasangan. Tidak ada yang boleh berpengaruh. Ya kan? Jadi rombongan itu kok bisa? Ya, jadi dengan kata voluntar itu usahanya sendiri. Saya yang nggak tahu usaha beliau. Ya, selesai. Ya, nah, apalagi di akhirat. Maka di akhirat itu terpisahnya selama-lamanya. Kalau kita naik haji kan terpisahnya cuma beberapa jam aja. Ya, anggap aja lah 5 jam kan selama di dalam kamar itu cuma itu. Tapi kalau di akhirat kan selamanya, sekali terpisah, tidak akan terkumpul, bahkan tidak akan ketemu selama-lamanya. Alhamdulillah, subhanallah. Nah, ini yang perlu kita satukan pemahaman, kita satukan akidah, kita satukan amalia. Ya. Kan banyak ini ya kan? Istrinya sembahyang tarawih, ya kan,
yang 23. Suaminya cari yang 8. Kalau itu kan sunat aja, walaupun tidak sunat, sepele aja, tapi ini menandakan ketidaksinkronan. Nah, gitu. Kalau masalah ikutnya enggak ada masalah. Kan gitu. Tapi jangan berbeda-beda. Maaf gasnya, maaf Pak ya, aku di rumah aja terlalu tapi tetap maaf ya, aku datang ke masjid soalnya aku capek, aku di rumah aja, tidak ada masalah. Tapi tetap 23 kan gitu. Ya. Ini nah maksudnya. Nah kemudian selanjutnya Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bahwasanya mereka itu tidak pernah takut dan tidak pernah mereka itu duka cita, gembira terus. Ya kan? Makanya di dalam surah Al-Ghasyiyah dijelaskan itu. Hal ataka hadisul ghashiyah wujuhun yawma'idhin khashi'atun 'amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min 'aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari'in la yusmin wa la yughni min ju'. Ada satu kelompok yang muka mereka itu hitam pekat, penuh dengan kesedihan. Kenapa? Perjalanan mereka di dunia nasi'ah, selalu berada di jalan yang sesat, jalan yang buruk, jalan yang tidak diridai oleh Allah. Dan di sana tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Toh ada makanan dan minuman tidak membuat kenyang, tapi meluluh lantakkan seluruh tubuhnya, hancur lebur. Tapi ada satu orang, wujuhun yawma'idhin na'imatun lisa'ya radiyah fi jannatin 'aliyatin la tasma'u fiha radiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Ada sekelompok manusia yang mereka tidak pernah duka cita, bahagia terus, happy terus. Karena apa? Perjalanan mereka di dunia selalu berada di jalan yang diridai oleh Allah. Begitu sampai di sana disambut oleh para pesaji bidadari dan anak-anak surga, dan mereka tidak pernah kelaparan, penuh dengan kenikmatan. Disediakan tempat, ya kan, tidur yang turun naik belit. Nah, mau bangun dibangunkan oleh tempat tidurnya, mau tidur ditidurkan oleh tempat tidurnya. Coba bayangkan. Nah, tapi tadi perjalanan di dunia berada di jalan yang diridhai oleh Allah. Nah, makanya ujar Allah Ta'ala di ayat yang lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sudah, kembali aja lah, ya kan, kepada Tuhan yang memiliki keridhaan yang sepenuhnya. Ya, padahuli ibadi wadhuli. Dan nanti gimana caranya kembali kepada Tuhan yang memiliki keridhaan? Ikuti aja orang-orang yang ahli ibadah. Orang bawiri itu berbawiri, orang beramal itu beramalan, yang diprotes. Apa itu yasinan? Apa itu tahlilan? Kalau sampai yang mulut, apa itu salawatan? Dibilangnya syirik lah. Berjanji itu adalah sarangnya syirik, setan gundul. Itu kan samanya puji-pujian. Ya kan, orang memuji yang diidolakan, memuji Allah, memuji Rasul dengan bahasa-bahasa seperti itu. Dibilangnya menuhankan Nabi, dibilangnya menuhankan sahabat, kan aneh aja. Sekolah tadi bodoh. Ya. Nah, sekolah agama tadi tidak paham. Ya. Kasihan anak ini, sekarang ini diserangnya baik, Pak ini di media sosial, anak-anak udah ada hatinya. Ya kan?
Yasinan itu bid'ah, salawat itu bid'ah, tahlilan itu khurafat. Diserangnya lewat media sosial. Sedangkan anak-anak ini adalah 99% penuhnya adalah elektronik media sosial. Ya. Ayo. Habis ya racunan kita. Ya, mau jadi semua ya. Nah, kemudian selanjutnya yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlihi. Mereka bergembira dengan nikmat atau pahala yang diberikan oleh Allah dan karunia-Nya. Nah, ya, itu tadi ya, akibat daripada perbuatan baiknya tadi imbalannya banyak ya. Nah, wa anna Allaha yuhibbu ajral mu'minin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mensia-siakan memberikan pahala terhadap orang-orang yang beriman sekecil apapun. Makanya di dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang baik namanya kamu seberat punya kamu. Ya. Nah, tapi yang jahat sama nih yang makna. Gak ada yang tersembunyi. Nah, sekarang tinggal kita aja lagi memilih, ya kan, mau dapat nilai yang baik atau nilai yang buruk. Jangan disia-siakan waktu kita, jangan disia-siakan umur kita, jangan disia-siakan, ya kan, ilmu kita. Kebanyakannya yang kayak gitu-gitu tuh orang berilmu. Oh, gampang aja nanti. Setelah melakukan ini kita bertobat, ya kalau sempat. Masalahnya sampai atau tidak, kita tahu kita. Tidak ada loh, nggak ada tahu rasa atau ada dimun aja itu nggak bisa diaku, dia diprediksi kapan dia mau datang. Nah, makanya tadi gunakan fasilitas yang diberi Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya, ya kan, telinga, mulut dan hati. Mata gunakan, ya. Makanya ujar Rasulullah, hadza zaman syukur ruzukul buyut hatta. Sekarang ini sudah banyak berdiam aja, sudah nggak usah kemana-mana lagi, di rumah aja sampai mati kan gitu. Artinya seperlunya aja. Oh, kalau begitu kita nggak bekerja lah, ya kan? Orang yang bekerja itu mana ada sempat. Makanya beda, ya maaf ya. Pekerja Indonesia dengan pekerja luar negeri itu beda. Kenapa? Orang luar negeri itu gak ada waktu untuk main HP, gak ada waktu merokok aja, gak ada waktu. Ini enggak, ya, sambil mengerjakan panen, duduk berokok, main HP. Kapan selesainya? Ya, tenang saya curi di atas itu nya nggak selesai. Berapa minggu sudah? Gimana bisa selesai? Nanti kok duduk main HP, ya, itu saja. Gak ada mandur juga, hanya tak mandur rasanya. Ya. Gimana bisa selesai pekerjaan itu? Jadi kalau orang luar negeri itu gak ada, ya kan? Alladzina istajabu lillahi wa rasulihi, ya, min ba'di ma asabahumul qarbu lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Mereka yang memperkenankan mereka itu bagi Allah dan Rasulnya, maksudnya memenuhi kewajiban yang terhadap Allah dan Rasul, ya. Nah, min ba'di ma asabahumul qarbu, dari sesudah mendapatkan mereka itu cobaan. Nah, jadi kita ini semakin diuji oleh Allah, semakin dicoba oleh Allah, semakin mendapat tantangan, kita semakin tunduk kepada Allah. Ini enggak, ya kan? Maaf juga aku udah bisa salat, udah bisa puasa, soalnya aku banyak kerjaan. Semakin banyak kerjaan, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Kan begitu ya? Oh, jalan kemana represi, teknik, ya kan?
Nah, kalau ini Nataru, tahun baru apa singkatannya? Oh, siap-siap sudah menjelang tahun baru, ya kan? Dari Natal dan tahun baru, ya kan? Libur panjang. Oh, booking hotel, sudah sampai ke hotel, malam morok sampai jam 7 gak bangun. Kenyamanan? Orang semakin mendapat fasilitas yang nyaman, yang enak, semakin dekat dengan Allah. Kan gitu. Ini udah begitu sudah dapat tempat yang enak sudah. Subuhnya gak karuan, zuhur asar di jalanan, maghrib isya di restoran, selesai. Ya. Nah, gimana kita ingin bisa mendapatkan ridha kita di sini, maksudnya orang muslim. Karena Indonesia ini kan mayoritas muslim. Ya. Di pantai Laru ada langgar, ada musola di situ. Tapi yang sembahyangnya dapat dihitung jari. Ya kan, 6 berenang maka hampir sekampungan. Nah, ya kan? Sampai waktu zuhur gak sholat, sampai waktu asar gak sholat. Oh, nanti di rumahnya gak bisa dirompol karena di dalam kota. Terkecuali di luar kota, orang Samarinda ke Balikpapan itu kan bisa dijamah. Orang Balikpapan ke Samarinda bisa dijamah. Johor ditarik ke asar, asar tarik ke lohor. Tapi kalau orang Balikpapan, kalau marut mana bisa? Ya, alarm musafir satu. Nah, kan ada jaraknya yang boleh dijamah sekian kilo, sekian puluh kilo, kan begitu. Nah, ya kan? Gak usah kita ke musola situ, ya sembahyang aja lagi. Tenda itu apa susahnya? Tapi kan malu lah, malu sama siapa? Orang kalau dibandingkan. Lilladzina ahsanu minhum, bagi orang-orang yang berbuat baik daripada mereka ditaati dengan ketaatannya, wattaqau, dan mereka itu menjauhi segala larangannya dan mentaati segala perintahnya, ajrun azim, mendapatkan pahala yang sangat besar. Apa itu? Wal jannah, itu surga. Sampai itu belum ya? Belum. 20 kan? Masih lama sedikit, baru 15. Nah, jadi orang-orang yang menjauhi daripada segala larangannya dan mengerjakan segala perintahnya dan memenuhi segala perintah Allah dan Rasulnya, mereka itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Apa itu? Wal jannah, yaitu surga. Surga itu taman. Di dalam taman itu ada bangunan. Di dalam bangunan itu penuh dengan nikmat, ya kan? Nah, jadi surga itu bukan rumah, taman, ya kan? Nah, di dalam taman itu ada bangunan. Di dalam bangunan itu penuh dengan nikmat. Di situ ditempatkan orang. Ya. Alladzina qala lahum rasul innan nasa qad jama'u lakum. Berkatalah mereka dan orang-orang yang mengata bagi mereka itu oleh manusia, sesungguhnya manusia akan berhimpun mereka itu bagi kamu, ya kan? Nah, dia tak salukum, ya, artinya mendoakan kamu. Bagus kan kita nih, bersahabat dengan orang baik, bersahabat dengan orang mukmin, bersahabat orang yang suka berdoa, bersahabat dengan orang yang suka bertahlil, bersahabat dengan suka orang yang baca yasin, ya kan? Sampaikanlah pahala yasin ini kepada mukmin-mukminat, muslimin-muslimat daripada akhir umur. Pernah ngomong, dia pernah pesan, nanti yang orang meninggal doa dari Datuk Adam sampai hari kiamat.
minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min ahlil kubur. Gampang jawabannya. Ini diharam-haramkan, ini tidak-tidakkan, ya kada usah didoakan. Gampang kan? Ini orang tuanya meninggal dunia, mau dibacakan Yasin, ngamuk kayak orang kesurupan. Bapak saya jangan dibacakan Yasin, nanti kepanasan. Dia yang kepanasan. Ngamuk ini, aneh ya. Nah, pelajaran dari mana? Quran katanya, di hari-hari itu kemana-mana Quran aja dititip tuh, ya kan? Kesana kemari tapi gak ada paham. Cari sahabat yang setia, cari sahabat yang selalu mendoakan dengan baik. Ya. Mereka tuh pernah mengusulkan kita mati, meninggal dunia, tapi beriman kena dapatnya. Nah, ya. Minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min ahlil kubur. Dapat semua. Tadi kita baca Yasin tadi, ya kan? Nih, dari yang pertama kali mewafatkan masjid sampai sekarang ini dapat semua. Wa khususan di liman ahlahu ampapa fi hadzal masjid. Khusus orang-orang yang keluarganya menapakkan, menyumbangkan, yang mendermakan ke masjid dapat semua. Ya, gak pernah pesan kok nanti ya kalau mau di sumur, ya kan? Kini itu ada. Tapi karena kita ingin merasa saudara kita al-muslim akhul bos, orang muslim itu saudara, ada usah kita macam-macam. Ya, ini kalau sudah bangkok baru mendoakan. Baru di rumahnya tuh ya kan, siapa namanya? Ya kan? Binnya siapa? Itu aja, gak usah tanya minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min al-kubur wa khususan ila liman qasada sahibu hadzal bait. Khusus orang yang dimaksud yang tuan rumah, laki-laki dan perempuan tak bacika. Ini sibuk jadi problem. Berilmu katanya, lulusan pesantren abal-abal. Udah, apa caranya? Tahlil. Kirim doa, udah, Al-Fatihah, udah. Nah, ya kan? Terakhirnya minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin minal kubur wa khususan ila liman qasada sahib hadzal bait. Nah, saudara ini tidak benar. Nah, itu untungnya kita bersahabat orang alim itu, orang pintar, orang berilmu, orang yang baik. Itu aja. Kita juga orang baik-baik, tapi kita berusaha untuk menjadi orang baik. Itu aja. Kita bukan orang pemurah, tapi kita berusaha jadi orang pemurah. Kita dibutuh juga baik, tapi kalau kita bisa berbagi, kenapa tidak? Nah, kita makan sebungkus habis juga sendirian. Tapi kalau ada teman satu orang yang kita sama-sama, kenapa tidak? Kenyang juga itu, kenyang kok, ya kan? Nah, ada teman ketiga yang sebungkus, ya kita sama-sama makan, kenyang aja, ya kan? Jadi kalau kita bisa berbagi, Pak, walaupun kita miskin, kita kaya. Ya. Paksahu maka takuti oleh makan mereka, bazalahum imana, maka menambah akan mereka itu akan keimanan. Nah, jadi kita ikuti aja orang-orang baik itu, ikuti aja orang-orang yang sudah artinya ditentukan oleh Allah. Itu gampang kan sudah, ya. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah kami oleh Allah yang mencukupkan, yang mengurus segala urusan kami. Nah, ya kan? Cukup aja, serahkan semuanya kepada Allah. Ya kan? Wa ni'mal wakil, dan dialah Allah sebaik-baik orang yang kita wakilkan, kita serahi. Ya kan? Serahkan aja kepada Allah. Padahal kalau Allah itu bentuk
beriman kepada Allah. Alhamdulillah, kiranya ini saja yang dapat kita kaji bersama. Mudah-mudahan hikmah daripada taklim kita kali ini Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, lurus ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua selamat berakhirat dan kita selalu berada di bawah naungan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Guru kita minta maaf kalau ada salah